يوم التشريق يوم التكبير والنهر على وجه القربان. فقال عز من قائل في سورة الكوثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلك من عذاب النار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الكوثر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم أنا ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dari kemarin sampai saat ini kita berada di hari yang sangat istimewa, yaitu kemarin kita berada di hari raya Idul Adha, dan saat ini sampai 3 hari ke depan kita berada di 3 hari tasyrik, hari yang mana puasa diharamkan di sana. Di hari-hari ini, selain Allah Ta'ala mensunnahkan kita untuk berkurban, begitu pula Allah mensunnahkan kita banyak bertakbir, mengumandangkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama setiap setelah salat sunnah bertakbir bagi imam dan makmum atau salat sendirian sebelum zikiran yang lain. Dari kapan? Dari mulai kemarin sampai asarnya hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian amalan selain bertakbir juga dianjurkan bagi kemarin yang tak sempat berkurban, ternyata hatinya terbuka untuk berkurban, maka masih ada 2 hari setengah sunnah untuk berkurban sampai terbenamnya matahari di hari tasyrik pada hari ke-13 daripada bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, ma'amila ibnu Adam yauman nahar min amadin ahabba ila Allah Ta'ala min iradati dam. Tidaklah seorang ibnu Adam, seorang manusia beramal di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik dari amalan yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengalirkan darah hewan kurbannya. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa atwarafiha. Sesungguhnya hewan kurban yang kita kurbankan karena mendekatkan diri kepada Allah kelak akan datang di hari kiamat lengkap dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya. Wa inna dawa la yud'u min Allah bi makanin qabla an yuqra min al-ardi. Sesungguhnya darahnya hewan kurban yang disembelih oleh hamba yang berkurban karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, darah tersebut sebelum jatuh mengalir ke bumi, darah tersebut telah disambut oleh Allah, disimpan di sebuah tempat istimewa. Maka kata Nabi, fatajibu biha nafsan, maka jika berkurban, ikhlaskanlah, perbaikilah niatnya, hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun asal usul kurban, sebagaimana telah masyhur bahwasanya dalil bicarakan usul kurban ialah surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Kata ulama tafsir, fasholli ay salata Idul Adha, salatlah engkau salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Dikatakan dahulu kala Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu
mengeluarkan miliaran bahkan triliunan untuk berkorbankan harta dan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Ya, karena dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 ekor kambing, 300 sapi dan 100 unta. Sehingganya pada saat itu para manusia dan malaikat menyikat pengorbanan Nabi Ibrahim yang luar biasa, sehingganya mereka merasa heran. Maka terlepaslah ucapan ini menjadi cikal bakal disyaratkannya kurban. Apa kata Nabi Ibrahim? Maduluma tukur ibadihi laisa syai'in indi. Apa-apa yang telah aku kurbankan semata-mata bukan apa-apa dariku. Wallahi, demi Allah, lau kana andai kata aku punya anak laki-laki dan Allah perintahkan untuk aku sembelih jadi untuk mengikatkan hidup kepada Allah, la anfahannahu fisabilillah, niscaya anakku tersebut aku akan sembelih demi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Lalu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, yang artinya ya Allah, berilah aku anak keturunan yang saleh-saleh. Inilah doa yang pantas untuk kita doa kepada Allah. Dengan doa ini sebagai orang tua dengan harapan anak-anak yang kelak Allah akan berikan kepada kita menjadi anak yang saleh-salehah, membanggakan dunia akhirat. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim, kata Allah. Dari masa ke masa Allah telah beri kabar gembira Nabi Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang anak laki-laki yang sangat sabar. Siapa itu? Tak ada lain dan tak ada bukan kecuali Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya yang bernama Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, kata Allah, pada ketika lahirnya Nabi Ismail, umur Nabi Ismail dikatakan umur 7 tahun, atau sebagian riwayat mengatakan umur 13 tahun. Ternyata Nabi Ibrahim bermimpi di malam ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Apa mimpinya? Ya Ibrahim, oh bibi Ibrahim, laksanakan nazarmu yang dulu engkau bernazar untuk menjadi putramu ini. Nabi Ibrahim terbangun, lalu Nabi Ibrahim berangan-angan, mimpi ini minallah atau minasyaitan, dari Allah atau dari syaitan. Maka disebut tanggal 8 daripada bulan Zulhijjah disebut Yaumut Tarwiyah. Ay yatafakkar, rawa yaumi tarwiyah, ay yatafakkar, hari di mana Nabi Ibrahim berpikir bingung ini mimpi dari Allah atau dari syaitan. Kemudian di malam ke-9 daripada bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi lagi, Ibrahim, oh bibi Nabi Ibrahim, laksanakan nazarmu. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika terbangun fa'arafah anna ru'ya minallah la minasyaitan. Nabi Ibrahim yakin dan tahu bahwa mimpi itu bukan dari syaitan, tapi mimpi itu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 9 daripada bulan Dzulhijjah disebut Yaumul Arafah, dari lafaz Arafahnya arifu arfatan, tahu atau yakin. Kemudian di hari ke-5 ketiga Nabi Ibrahim bermimpi lagi untuk menyembelih putranya Ibrahim. Oh bibi Nabi Ibrahim, laksanakan nazarmu untuk menyembelih putramu Ismail. Akhirnya pada tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim sudah bersiap-siap untuk melaksanakan nazarnya tersebut dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu Nabi Ibrahim masih berdoa kepada putranya, ya bunayya, anni ara fil manami anni atba'u, wahai putra tersayangku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu karena Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Pandur majatara, maka bagaimanakah pendapatmu? Berhubung anak ini adalah anak yang dulu Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, maka apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abadi al-matuhar, saya dibuni insyaallah minas salihin. Wahai bapakku, ayahku, silahkan laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu untuk menyembelihku. Aku rela mengorbankan jiwa dan ragaku kalau memang itu untuk Allah Subhanahu wa taala.
Singkat kata, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim telah mengguluskan pisaunya ke lehernya Nabi Ismail dengan izin Allah, pisau yang begitu tajamnya, yang mampu membelah batu besar, tak mampu sedikit pun melukai lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam bidaf'in adim dengan kibas, kambing kibas, yang kambing ini adalah kurbannya Habil putranya Nabi Adam alaihissalam, disimpan di surga menjadi tebusannya Nabi Ismail alaihissalam. Pemandangan ini Allah perlihatkan kepada seluruh para malaikat. Malaikat sebagai menangis sujud kepada Allah karena pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya malaikat Jibril yang membawa kambing ini bertakbir seraya mengagungkan nama Allah dan heran kepada kebesaran pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa kata malaikat Jibril dan para malaikat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita kecil, kita hina, kita durhaka, kita banyak dosa. Allah yang maha besar. Disambutlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada Tuhan yang maha besar kecuali Allah. Allah lah zat yang maha besar. Disambut oleh Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar walillahil hamd. Allah lah yang maha besar. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat takbir ini disunnahkan sampai sekarang untuk kita amalkan. Maka kita di mobil pun silakan bertakbir selama hari tasyrik ini. Di kendaraan pun silakan, di rumah kita pun silakan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah sekelumit kisah tentang asal usul kurban. Maka kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang telah berkurban mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurbannya kelak menjadi tumpangannya, kendaraannya di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan kita yang mampu berkurban tak mampu memotong hewan kurban kita, maka kita mencoba berkorban, memotong sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, sifat riya, sifat ujub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa dijadikan hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawabun karim wa ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.